Okay, hi everyone. How's it going? Hope everyone is okay and great and fit. So this is week 5. Di minggu kelima ini kemarin menurut silabus harusnya kita hanya membahas how to write chapter 1, tapi saya berubah pikiran dan saya akan rangkum how to write chapter 1, chapter 2, dan chapter 3 di week 5-nya. Jadi week 6 sama week 7 bisa digunakan untuk konsultasi kalau mau. Kalau butuh bisa digunakan di week 6 dan week 7 ya. Nanti kita bicara lagi tentang silabusnya. Kita mulai dulu. Jadi di week 5 ini how to write chapter 1, 2, and 3. Jadi di bab satunya sini saya sudah pakai kayak detail apa yang saya mau ya. Setidaknya satu paragraf per poin yang harus ditulis, yang harus ada dalam bab 1. Oke, dan satu paragraf itu sama dengan half a page, setengah halaman. Supaya jangan ada lagi yang tulis cuma berapa kalimat lalu dibilang selesai itu satu paragraf. Tidak. Dengan ketentuan setengah halaman adalah satu paragraf. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti akan ada 5 paragraf, berarti akan ada 2, 3, 3 halaman. 3 halaman untuk bab 1. Ya, ada research background-nya, latar belakang kenapa ingin mengambil penelitian ini, dan kayak menjelaskan si topiknya sebenarnya bagaimana awal mula topik ini bisa ada. Lalu research goals atau aims. Jadi researcher aims to ngapain? Tujuan bikin penelitiannya adalah untuk apa? Untuk mengetahui bla bla bla, untuk mencari tahu bla bla bla, untuk mengeksplor bla bla bla. Tuh ya. Terus dalam research goals ini bisa ditaruh previous studies, studi-studi sebelumnya bisa ditaruh, tapi jangan detail. Jadi jangan lengkap. Jadi bisa disenggol dalam 1-2 kalimat. Jadi diringkas beberapa previous studies tadi dalam satu paragraf. Karena nanti ini harusnya ada di bab 2 ya. Ini harusnya ada di bab 2 yang lebih detailnya. Kita akan bahas nanti. Tapi ini di bab 1 juga sudah harus ada sedikit. Lalu di bab 1 juga harus ada research significance, manfaatnya apa gitu ya. Dan research rationale, oh ini salah tipe. Rasionalisasi kenapa melakukan penelitian ini. Itu penting untuk dilakukan. Dan ini kemarin semua sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Dan research structure, berarti di bab 1 juga dikasih tahu. Jadi penelitian ini penulisannya adalah terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6 gitu ya. Biasanya bab 5 saja. Bab 1 introduction, bab 2 review, bab 3 research method, bab 4 findings, bab 5 discussion and conclusion. Seperti itu. Jadi ini yang harus ada di chapter 1. Harusnya kalau hari ini pertemuan in person, saya bakalan minta untuk menulis dalam kelas. Tapi karena tidak bisa, jadi ini saya akan tunggu hari Minggu seperti biasa. Hari Minggu saya tunggu complete chapter 1. Ini adalah chapter 2, masih menggunakan skema yang sama. Saya minta satu paragrafnya adalah setengah halaman. Oke, jadi first previous research, second, third, and fourth. Jadi setidaknya ada 4. Kan kemarin saya minta itu 5, 10. 10 kan. Nah dari 10 itu cari 4 yang paling nyambung.
sama penelitiannya, yang paling mirip sama penelitiannya, dan itu masuk ke chapter 2. Dan kalau sudah bikin tugas kemarin tentang menjelaskan satu penelitian dalam 100 kata, itu berarti sudah tidak mulai dari nol. Tapi kalau masih belum bikin, berarti mulai dari nol lagi. Ini menjelaskan, ya, menjelaskan satu penelitian dalam bentuk satu paragraf. Lebih detail lagi, bagaimana? Ini, in each paragraph of each selected previous research, the research write about the name of the writer and the university where the research comes from. Dia harus dikasih tahu si A dari Universitas B membuat penelitian, topiknya apa, gitu ya. Dan miripnya dengan saya itu apa? Mungkin miripnya di topiknya. Terus metode yang digunakan oleh si A ini apa? Apa-apa saja. Kemudian temuannya juga dijabarkan. Tapi ingat, semuanya harus dalam bentuk satu paragraf. Jadi semacam meringkas satu penelitian yang panjang itu 10-12 halaman itu dalam bentuk satu paragraf. Itu yang ada di bab 2. Kemudian ke bab 3, overview of your research, satu paragraf. Dan di dalamnya jangan lupa taruh research question. Dan saya hanya terima research question yang menggunakan how. Karena kalau tidak menggunakan how, menurut saya itu penelitian yang terlalu narrow. Dia kurang luas. Kalau dalam artian luas adalah bisa menggali informasi paling dalam itu kalau menggunakan pertanyaan how, bukan what. Menurut pengalaman kemarin-kemarin saya menguji skripsi, banyak sekali menggunakan what. Padahal itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Jadi dalam membuat research question yang paling baik adalah menggunakan how, bukan what. Terus research konteks, karena setiap konteks pasti berbeda. Dijelaskan juga. Research participants, partisipannya siapa saja, jelaskan. Dan bagaimana cara mencari partisipan ini, kenapa harus partisipan ini, kenapa tidak yang lain, gitu ya. Terus research instruments, seperti saya bilang kemarin, harus ada 3. Dan kemarin kalau sudah pilih-pilih, berarti ini sudah tinggal ditulis saja ya. Tinggal dipasang-pasang saja. Instrumennya adalah ini, ini. Itu. Contoh, interview, questionnaire, yang terakhir di bawah apa? Observation. Nah, dan juga di sini dijelaskan di bawahnya prosedurnya, bagaimana cara akan melakukan interviewnya, bagaimana melakukan questionnaire atau surveinya, dan observasinya. Data collection itu tempat menjelaskan si prosedur itu, dan data analysis menjelaskan bagaimana data yang sudah dikumpulkan tadi akan dianalisis nantinya. Jadi ini butuh teori ya. Dan ini bisa cari di mana? Dengan baca penelitian-penelitian sebelumnya, lihat bagaimana mereka menuliskan data collection mereka, bagaimana mereka menentukan data analisis mereka, bagaimana mereka teori siapa, pakar siapa yang mereka gunakan, mereka sebutkan dalam data analisis ini. Ya, ini beberapa do's and don'ts. Do not copy paste, but paraphrase. Bagaimana paraphrase? Read one paragraph and remember the point. Rewrite the point you. Oke, saya salah tulis juga nih. Rewrite the point with your own words. Jadi baca paragraf lalu ingat poinnya apa, terus tuliskan kembali poinnya menurut kamu dengan menggunakan kata-kata kamu. Remember to not use the same words again and again. Jangan gunakan kata yang sama, monoton. Nanti tulisannya jadi membosankan. You can find and use synonyms, ya. Jadi cari sinonim
yang bukan cuma pembaca yang bosan, tapi penulis juga pasti bosan kalau tulis pakai kata yang sama terus. And Google Scholar is your friend, ya. Cari banyak, baca banyak studi-studi sebelumnya yang terkait. Kemudian don't forget citation, APA citation, ya. Last name of the research author followed by the year. Ya, ini harusnya YEAR. Saya salah tulis lagi. The research is published. Jadi nama researchernya dan tahun terbitnya. Ini contoh direct citations. Jadi ada ini quotationnya di sini. Hmm, ini terus ada halaman jelasnya di mana. Ini namanya, tahunnya, nama tahun. Ini indirect citation. Bagaimana cara lihat direct citation, indirect citation? Baca penelitian-penelitian sebelumnya dan melihat pola mereka, bagaimana mereka membuat citations. Oke, tadi week 5. Jadi week 5 ini saya tunggu complete chapter 1-nya hari Minggu. Terus minggu depan saya tunggu complete chapter 2 October 13. Dan week 7 saya tunggu complete chapter 3-nya October 20th. For October 8 and October 15 bisa tanya-tanya kalau ada apapun yang ingin ditanyakan dalam proses penulisannya. Okay, that's all for now. Thank you all for coming, and I'll see you next time.